Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sangat bersyukur oleh karena kita boleh bertemu kembali, berjumpa kembali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Dan saat ini kita telah memasuki akan pelajaran kedua dari triwulan yang kedua tahun 2021 dengan judul Perjanjian Utama. Namun sebelumnya, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat yang indah, di mana kami boleh memasuki akan hari Sabat Tuhan. Dan sementara kami mau belajar akan sekolah Sabat-Mu, curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan, hikmat-Mu menjadi bagian kami, dan kami boleh mengerti akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sekali lagi, judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini adalah Perjanjian Utama. Ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Perjanjian adalah sebuah hubungan antara dua pihak atau lebih yang sederajat. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik atau tanggung jawab. Allah adalah inisiator perjanjian, manusia penerima perjanjian. Allah yang membuat dan melakukan isi perjanjian demi kebaikan manusia. Pekan ini kita akan mempelajari perjanjian Allah dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dan apa yang dimaksud dengan perjanjian baru. Di pelajaran hari Minggu, dasar-dasar perjanjian. Kejadian 17 ayat yang kedua. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Arti kata perjanjian di Alkitab sebagai berikut. Perjanjian berasal dari kata Ibrani berit, yang juga dapat diterjemahkan dengan wasiat atau surat wasiat. Nah, kata berit dapat berarti mengikat dua pihak bersama-sama. Ikatan tersebut bisa antara manusia dengan manusia, atau juga ikatan antara manusia dengan Allah. Secara khusus, kata berit atau perjanjian ini digunakan secara rohani untuk perjanjian antara Allah dan manusia, yang sepenuhnya adalah sebuah metafora yang memiliki konotasi hubungan yang lebih dalam. Seperti halnya perjanjian perkawinan, perjanjian kitab suci berarti sebuah hubungan dan sebuah persetujuan. Perjanjian kitab suci berisi 3 unsur dasar, yaitu pertama, Allah meneguhkan janji-janji perjanjian itu dengan satu sumpah. Galatia 3 ayat 16, Ibrani 6 ayat 13 dan 17. Yang kedua, kewajiban dalam perjanjian adalah penurutan kepada kehendak Allah seperti yang dinyatakan dalam 10 hukum. Ulangan 4 ayat 13. Yang ketiga, cara di mana kewajiban perjanjian Allah sepenuhnya digenapi adalah melalui Kristus dan rencana keselamatan. Yesaya 42 ayat 1 dan Yesaya 42 ayat yang ke-6. Upacara korban di perjanjian lama mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran di mana umat memahami perjanjian, yaitu bahwa jenis sistem korban mengajarkan umat tentang keseluruhan rencana keselamatan. Bahwa melalui lambang-lambang sistem korban tersebut, para bapa dan orang Israel belajar mempraktekkan iman kepada penebus yang akan datang. Bahwa melalui upacara kurban, orang yang bersalah mendapatkan pengampunan dari dosa dan bebas dari rasa bersalah. Melalui upacara kurban tersebut, berkat-berkat perjanjian itu dapat dipertahankan. Dan dengan demikian, pertumbuhan rohani dalam rangka memulihkan citra Allah dalam kehidupan dapat terus berlangsung. Di pelajaran hari Senin, perjanjian dengan Nuh. Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku.
dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Apakah yang menjadi konteks dan isi perjanjian Allah dengan Nuh? Kejadian pasal 6. Pertama, Allah telah membuat keputusan untuk menghancurkan bumi ini karena kejahatan manusia sudah sangat besar, sangat luas, dan terus menyebar. Keputusan ini meliputi seluruh dunia. Kalau kita baca di dalam Kejadian 9 ayat 15 dan Yesaya 54 ayat 9. Allah yang telah menciptakan bumi dan segala isinya tidak melupakan ciptaannya sama sekali. Allah berjanji akan melindungi Nuh dan anggota keluarganya karena Tuhan melihat bahwa hanya keluarga ini yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nuh harus membuat bahtera sesuai dengan semua petunjuk yang Tuhan berikan. Mengapa komitmen sangat penting dalam perjanjian Allah dengan Nuh? Ketika Allah membuat satu kesepakatan dengan Nuh, di mana Allah berjanji untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya, ini adalah taruhan yang sangat tinggi. Karena jika Allah tidak memegang janjinya, maka tidak peduli apa yang dilakukan Nuh, ia dan keluarganya pasti ikut binasa oleh air bah. Yang kedua, Allah yang menawarkan perjanjian itu, dia sendirilah yang menjadi dasar keselamatan Nuh. Tuhan tidak berkata kepada Nuh, "Aku akan menyelamatkan engkau," tapi mungkin juga tidak. Kerjakanlah ini dan itu, kemudian kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tapi saya tidak menjamin keselamatanmu. Tuhan sama sekali tidak mengatakan hal tersebut. Yang Tuhan katakan kepada Nuh adalah, engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Perjanjian Allah tidak berisi ketidakpastian. Artinya apa? Penuh dengan kepastian. Allah berpegang kepada komitmen. Nuh melakukan dengan tepat semua petunjuk yang Tuhan berikan. Dan Tuhan menepati janjinya. Seperti Nuh, hal yang sama akan kita alami ketika kita masuk dalam perjanjiannya. Namun kita harus taat dan setia sampai akhir. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Di pelajaran hari Selasa, perjanjian Abraham. Apakah janji-janji Allah yang istimewa kepada Abraham? Saudara bisa membaca secara lengkap di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan akan memberkatinya. Nama Abraham akan masyhur dan akan menjadi berkat. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati Abraham. Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Oleh Abraham, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Inilah kira-kira ya janji Allah kepada Abraham. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya semua kaum di muka bumi dapat diberkati melalui Abraham? Galatia 3 ayat 6 sampai dengan 9 menjelaskan bahwa Abraham percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bahwa mereka yang hidup dari iman kepada Allah adalah milik Allah. Dan mereka disebut anak-anak Abraham secara rohani. Dan mereka akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Ibrani 11 ayat 8 firman Tuhan berkata, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wow, iman yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Penurutan Abraham adalah balasan imannya terhadap hubungan kasih. Dengan kata lain, Abraham telah percaya kepada Allah, telah mengandalkan Allah, telah beriman kepada janji-janji Allah. Jika tidak, Abraham tidak akan meninggalkan keluarganya dan tanah leluhurnya untuk pergi ke tempat yang dia tidak tahu. Kita diselamatkan oleh iman. Iman yang menghasilkan perbuatan penurutan.
Janji keselamatan datang lebih dahulu dan penurutan mengikutinya. Meskipun tidak ada hubungan perjanjian dan tidak ada berkat tanpa penurutan, penurutan itu adalah balasan iman terhadap apa yang Allah telah perbuat. Iman seperti inilah yang digambarkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Di pelajaran hari Rabu, perjanjian dengan Musa. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Ia juga mendengar erangan umatnya. Karena itu, Tuhan mengutus Musa ke Mesir untuk berbicara kepada orang Israel. Di dalam Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan 7, firman Tuhan berkata, "Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Keluaran 6 ayat 5 sampai dengan 7. Nah, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menerima perjanjian di Sinai, di mana konteksnya adalah penebusan dari perbudakan. Keluaran 20 ayat 2. Perjanjian itu berisi syarat-syarat korban untuk perdamaian dan pengampunan dosa. Itu adalah perjanjian anugerah, kasih karunia Allah yang diberikan kepada umatnya. Pada dasarnya, perjanjian yang diterima bangsa Israel di Sinai adalah sebuah penekanan kembali perjanjian dengan Abraham, yaitu pertama, hubungan yang spesial Allah dengan umatnya. Kejadian 17 ayat 7 sampai dengan 8. "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi." Keluaran 19 ayat 5. Yang kedua, mereka akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Kejadian 12 ayat 2. "Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Keluaran 19 ayat 6. Dan yang ketiga, penurutan dituntut. Kejadian 17 ayat 9 sampai dengan 14. Kejadian 22 ayat 16 sampai dengan 18. "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku." Keluaran 19 ayat 5. Artinya, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bahwa perjanjian yang Tuhan berikan di Sinai sebenarnya itu adalah pengulangan perjanjian dengan Abraham, di mana di sana ada hubungan yang spesial dengan umatnya, di mana mereka akan dijadikan bangsa yang besar, dan penurutan dituntut di dalam perjanjian itu. Di dalam SDA Bible Commentary jilid 1 halaman 602 dikatakan, perhatikan urutannya di sini. Pertama, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian memberikan hukum kepada mereka untuk dituruti. Nah, urutan yang sama terjadi di kitab Injil. Pertama-tama, Kristus menyelamatkan kita dari dosa. Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 15 ayat 3, Galatia 1 ayat 4. Kemudian hidupkan hukum-hukumnya itu dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20, Roma 4 ayat 25, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 3, 1 Petrus 2 ayat 24. Allah bukan hanya mau memasuki hubungan dengan umatnya secara khusus, tetapi Ia mau agar umatnya juga memiliki kerinduan yang dalam untuk memasuki hubungan dengan Dia secara khusus juga. Itu berarti nama kita tidak hanya sekedar tercatat dalam buku jemaat, tetapi kita juga memiliki hubungan yang hidup dengan Tuhan kita. Di pelajaran hari Kamis, Perjanjian Baru. Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya
akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru dalam kitab Yeremia 31 ayat 31 terjadi dalam konteks kembalinya orang Israel dari penawanan di Babylon, dan ini berbicara mengenai berkat yang mereka pasti terima dari Allah. Inilah kasih karunia-Nya. Nah, sebelum mereka ditawan, mereka tidak berpegang pada perjanjian, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan. Mereka berpaling kepada bangsa-bangsa lain dan dewa-dewa asing. Mereka menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan berpegang pada janjinya. Sama seperti perjanjian yang sebelumnya. Allah selalu memulai perjanjian. Dan Allah yang akan memenuhi perjanjian itu oleh kasih karunia-Nya. Apakah yang menjadi unsur mendasar di dalam perjanjian baru yang Tuhan adakan dengan umat-Nya yang pulang dari penawanan? Yeremia 31 ayat 33. Firman Tuhan berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Bahwa Taurat Tuhan ditaruh dan dituliskan di dalam hati umat-Nya. Itu berarti mereka akan memiliki hati yang baru dan roh yang baru, mereka menjadi manusia yang baru. Bahwa Tuhan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Itu berarti Tuhan memulihkan hubungan dengan umat-Nya dan umat-Nya kembali kepada Tuhan Allah mereka, di mana mereka awalnya meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa, menjadi bersekutu dengan bangsa-bangsa lain. Yeremia 31 ayat 34. "Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Pengenalan akan Tuhan adalah inti dari hubungan perjanjian yang Tuhan perbuat dengan umat-Nya. Yohanes 17 ayat 3. Dan di sini kita melihat ada dua unsur penting. Yang pertama, kasih karunia. Di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa umat-Nya. Allah akan masuk dalam satu hubungan dengan mereka. Dan yang kedua, penurutan. Di mana umat menuruti Tuhan secara tulus dan murni oleh karena mengenal Dia, mengasihinya, dan ingin melayaninya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah Sabat kita saat ini. Yang pertama, Allah selalu setia pada firman-Nya. Dia hanya dapat dicegah untuk memenuhi janjinya jika kita dengan keras kepala menolak pertolongannya. Yang kedua, Allah bukan hanya mau memasuki hubungan dengan umat-Nya secara khusus, tetapi Ia mau agar umat-Nya juga memiliki kerinduan yang dalam untuk memasuki hubungan dengan Dia dalam cara yang khusus juga. Perjanjian Allah tidak berisi ketidakpastian. Artinya, penuh dengan kepastian. Allah berpegang pada komitmen dan Tuhan pasti menepati janjinya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan hikmat pengertian, dan Roh Kudus Tuhan yang akan memeteraikan pelajaran sekolah Sabat ini, firman Tuhan yang telah kami pelajari. Berkati akan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah kasih, kemurahan Tuhan menjadi bagian mereka. Inilah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, bila mana saudara terberkati oleh pelajaran sekolah Sabat ini, bagikan kepada yang lain. Dan terima kasih untuk segala perhatiannya. Mari kita terus belajar firman Tuhan. Terus belajar sekolah Sabat kita. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita.